masak terong yang dikasih sama teman menantunya nenek yang dari Indonesia juga. Ukuran terong yang aku masak kali ini nggak seperti ukuran terong pada umumnya. Dan di sini terongnya ini aku mau masak kuah kuning. Tapi karena aku nggak punya bumbu lengkapnya, jadi aku mau ke warung dulu untuk beli perbumbuannya guys. Pulang-pulang dari warung, aku disambut sama anak majikanku sampai dibukain pintu kayak gini. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Pagi-pagi aku udah disambut sama terong segede ini. Masya Allah, gede banget. Ini mah mau dimasak apapun pasti rasanya bakalan enak. Soalnya ini terongnya masih muda. Walaupun gedenya ini hampir segede galon yang ada di Taiwan. Tapi sebelum terongnya ini aku masak, aku mau pergi berbelanja dulu ke warung. Aduh, ntar dulu guys. Soalnya aku kayaknya terongnya ini mau masak kuah. Nanti terongnya ini aku campur pakai tahu. Ya udah, terongnya aku mau simpen dulu guys sebelum aku berangkat beli bumbu kuah kuning yang udah jadi ya guys. Soalnya aku nggak mau ribet-ribet. Ini aku simpen dulu di sini. Semoga aja perkara terong ini aku nggak dilaporin sama anaknya nenek ya guys. Soalnya kemarin ada yang sempat komentar di video aku yang aku upload kemarin. Mereka bilang, awas kak, nanti perkara terong kakak dilaporin ke polisi katanya. Nggak mungkin lah guys, kalau perkara terong mah yang bikin dia laporin aku ke polisi itu perkara aku nggak kasih dia masuk kamar, perkara aku sering ngajakin dia bertengkar, perkara aku nggak kasih dia uang, perkara nggak ada air. Itu sih guys. Kalau perkara terong mah nggak mungkin kan. Semoga aja enggak lah. Ini aku udah siapin dompet, sama aku juga ada bawa uang kertas 300 sama uang receh di dalam guys. Semoga aja nanti ini cukup ya buat beli bumbu-bumbunya. Ya udah, mari ikuti. Karena kemarin aku juga udah janji untuk jawab komentar kalian yang bilang, "Kak, aku tuh penasaran kalau kakak didatengin sama polisi, pertanyaannya mereka itu apa aja? Dan kakak diinterogasi itu pertanyaannya seperti apa?" Nah, jadi di video kali ini aku mau jawab ya guys, sambil aku pergi beli perbumbuan untuk aku masak terong yang tadi. Ini sebenarnya pertanyaan yang udah sering banget aku jawab, cuman nggak lengkap ya guys. Jadi kali ini aku mau jawab secara detail, secara lengkap, pokoknya selengkap-lengkapnya lah, biar nanti kalian nggak bertanya lagi ya. Aku diinterogasi atau ditanyakan sama pak polisinya itu sesuai dengan laporan yang dibuat sama anak majikanku ini guys. Semisalnya kalau dia laporannya kayak aku ngedorong dia sampai dia jatuh, aku langsung ditanya sama pak polisinya, kenapa kamu dorong dia sampai dia jatuh, alasanmu apa? Contohnya kayak gitulah pertanyaannya ya. Dan aku jawabnya, ya gimana aku nggak dorong dia, orang dia duluan yang mulai. Udah, aku nggak ngejelasinnya secara panjang lebar, enggak ya guys, soalnya aku juga belum bisa bahasa. Paling sebisanya aku aja untuk ngejawab pertanyaan dari dia. Juga polisinya juga udah tahu gimana sifat dari anak majikanku ini. Cuman polisinya nanya aku kayak gitu itu sebagai formalitas dia aja di depan anaknya nenek, biar anaknya nenekku ini percaya kalau aku udah diinterogasi sama pak polisinya. Soalnya nanti kalau aku nggak ditanya seperti itu, anaknya nenek bisa telepon polisi lagi. Dan pak polisinya juga udah muak banget ke tempatku ini guys. Sama apa polisinya itu kalau ngomong sama aku ya, kalau nanya aku atau interogasi aku terus dilihat sama anaknya nenek, pasti aku selalu dibentak. Tapi nggak apa-apa guys, soalnya sebelum aku dibentak aku udah dikasih tahu duluan kalau nanti suaranya dia itu agak besar, soalnya dia dilihat sama anaknya nenek. Pokoknya gimana caranya lah polisinya itu meyakinkan anaknya nenek kalau aku udah dimarahin sama dia. Tapi dulu awal-awal aku didatengin sama polisi, aku tiba-tiba langsung dibentak guys, tanpa dikasih tahu terlebih dahulu kalau dia bakalan suaranya kayak gitu. Makanya kenapa dulu awal-awal aku didatengin sama pak polisi, aku langsung nangis, soalnya aku langsung dibentak guys, tanpa aku dikasih tahu kalau itu cuman formalitas dia sama anak majikanku ini. Tapi setelah pak polisinya mau pulang, terus anaknya nenek udah masuk ke kamar untuk tidur, aku baru dikasih tahu sama dia kalau itu cuman formalitas aja, kamu jangan nangis. Gimana nggak nangis coba, tiba-tiba dia datang, aku langsung dibentak sambil ditanya. Mana aku masih baru lagi di sini. Inti dari jawabanku di sini, apa yang dilaporin sama anaknya nenek itu yang ditanyakan sama polisi ke aku ya guys. Terus cara polisinya meyakinkan anaknya nenek kalau aku udah dimarahin, dia ngebentak aku di depan anaknya nenek ya. Tapi sekarang aku udah nggak takut lagi, soalnya aku udah tahu kalau itu cuman formalitas saja. Ya udah, aku mau lanjut untuk masak, soalnya di sini aku udah selesai belanja dan aku udah nyampe rumah guys. Tadi juga aku sempat dibukain pintu sama anaknya nenek pas aku mau masuk ke dalam rumah. Gak tahu kenapa hari ini dia lagi baik banget sama aku guys. Tadi pagi dia
udah kasih aku air minum sama uang 50 NT. Semoga aja nggak ada maksud dan tujuan dari pemberiannya itu. Lanjut ke video. Di sini terongnya udah aku potong ya guys, tapi tetap aja isinya itu ya pasti terong. Soalnya kemarin ada yang sempat berkomentar, "Kak, hati-hati nanti isinya itu bisa emas." Mana ada terong yang isinya emas guys. Ya kalau terong ya isinya pasti terong. Dan terongnya ini masih muda banget guys, masih sangat muda. Lagi enak-enaknya untuk dimasak. Terong yang aku mau masak ini cuman 1 biji aja ya guys, tapi jadinya sebanyak ini, Masya Allah. Pokoknya asli buah terongnya ini bikin puas banget. Seandainya di Indonesia bibit terong kayak gini ada ya, pasti aku bakalan langsung nanam. Gak kebayang deh pohonnya bakalan segede apa, soalnya buahnya aja gede banget kayak gini guys. Ya udah, setelah terongnya aku potong-potong, di sini aku mau lanjut untuk siapin perbumbuannya ya guys. Soalnya di sini aku mau bikin gulai terong yang dicampur sama telur dadar. Tadi rencananya terongnya ini aku mau campur pakai tahu, tapi sayangnya di warungnya itu nggak ada tahu guys hari ini. Jadi ya udah, tahunya aku ganti pakai telur dadar aja lah, biar nanti terongnya nggak sendirian. Dan di sini bumbunya aku tumbuk pakai cobek legend punyanya nenek. Soalnya aku di Taiwan nggak punya ulekan, aku cuma punya penumbuk. Udah, bumbunya nggak terlalu halus juga nggak apa-apa. Habis itu lanjut untuk iris-iris bawang merahnya dulu. Soalnya rahasia masakanku enak itu masakanku ya guys, bukan masakan kalian. Kalau kalian mah aku nggak tahu cara masaknya kayak gimana. Soalnya kalau aku masak wajib banget bawang merahnya aku iris-iris kayak gini, nggak ikutan aku tumbuk, biar nanti wangi dari masakanku itu enak sama rasanya juga lebih enak. Setelah bawang merahnya aku goreng setengah matang, baru aku masukin bumbu yang aku tumbuk tadi. Habis itu lanjut untuk masukin bumbu gulai yang aku beli tadi. Ini bumbunya udah siap saji ya guys, Indonesia punya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk sebentar biar semua bumbunya kecampur rata. Habis itu baru deh lanjut masukin santan karanya. Ini santan kara harganya 7.000 ya guys, yang isinya itu cuman secuil. Tapi mau nggak mau aku melet, jadinya aku beli guys. Santan karanya udah masuk, jadi selanjutnya apa guys? Ya selanjutnya masukin air. Allah, tabarakallah, mantap guys. Walaupun airnya belum mendidih, di sini aku mau lanjut untuk masukin buah terongnya. Ini buah apa sayur sih nyebutnya? Jangan lupa untuk ditutup biar nanti pas udah dibuka terongnya udah mateng. Ya udah, sambil nunggu terongnya mateng, di sini aku mau makan rempeyek yang aku beli tadi. Soalnya aku udah kelaparan banget ini. Gak usah terlalu kenyang, nanti nggak ada nafsu makan. Waduh, mantap. Tuh kan, pas aku udah buka tutupnya terongnya udah matang aja nih. Ya udah, aku mau lanjut untuk masukin telur dadarnya biar makin endol. Udah gak sabar rasanya kayak gimana, tapi sayangnya ini masih panas. Udah guys, udah matang. Jadi aku mau lanjut untuk icip-icip dulu rasanya kayak gimana. Soalnya banyak banget dari kalian yang bilang nanti kalau kakak udah icip itu terong jangan lupa di review ya gimana rasanya. Oke guys, jadi hari ini aku mau lanjut untuk makan dikarenakan ini lauknya udah mateng. Jadi mari ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pol. Tolong. Bismillah. Ini mah harus disebur guys. Dan ternyata rasanya ini enak banget guys. Kalian wajib banget untuk coba bikin masakan yang seperti aku bikin saat ini. Soalnya aku udah gak bisa ngejelasin rasanya ini kayak gimana. Intinya ini enak banget. Terongnya juga manis pol guys, lebih manis dari terong yang biasa aku masak. Ya udah ya guys, aku mau lanjut untuk makan dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye-bye. Bye-bye guys. Bye bye.